Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali bersua walaupun kita tidak bertemu. Dan kita akan senantiasa menikmati firman Tuhan yang menjadi dan seharusnya menjadi kehidupan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakannya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian bunyinya. Memuliakan Allah, pasti orang terus terfokus pikirannya melakukan ibadah ritual, menyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Benar, itu memuliakan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, memuliakan Tuhan harus dengan ibadah yang utuh. Ibadah yang utuh, pertama, kita memang harus memuliakan Tuhan dengan ibadah ritual. Menyanyi, berdoa seperti yang kita katakan tadi. Tetapi itu harus kita lakukan pertama dalam damai
tertib, sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 33 dan ayat 40. Dan yang kedua, ibadah ritual itu harus kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dan ibadah ritual itu jadi punya makna apabila dia menyatu dengan ibadah sejati. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan menyatu dengan ibadah yang murni dan tak bercacat. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda pada kesusahan mereka dan menjaga dirimu jangan dicemarkan oleh dunia. Nah, sekarang firman ini menekankan kepada kita untuk memuliakan Tuhan secara khusus dengan ibadah sejati. Sehingga dengan jelas kita dipanggil melalui firman ini. Muliakan Tuhan dengan ibadah sejati, dengan mempersembahkan segenap tubuhmu. Kalau dikatakan memuliakan Tuhan dengan ibadah sejati, dengan segenap tubuh kita, karena tubuh kita ini, karena kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan secara mutlak dan secara utuh. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sengaja digunakan pada firman ini kata membeli, dibeli, dan itulah terjemahan yang paling tepat dari kata agorazo. Memang biasa digunakan kata ditebus, seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Batak, menubus. Tetapi itu juga benar. Tapi menekankan bahwa kita telah merdeka dari perbudakan dosa. Tetapi di dalam firman ini disengaja dikatakan dibeli untuk menekankan pemilikan Allah kepada kita. Pada minggu yang lalu telah kita dengarkan firman Tuhan yang mengatakan apabila saudaramu menjual dirinya kepada kamu, maka dia menjadi hamba, menjual dirinya. Dan manusia telah menjual dirinya kepada iblis, menjual dirinya kepada dosa. Sehingga di dalam dosa itu manusia telah menjadi milik iblis, telah menjadi milik dosa. Nah, Tuhan datang. Tuhan tidak mau membiarkan kita menjadi milik iblis, menjadi milik dosa. Manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengan dia. Maka Tuhan membeli. Dan dikatakan di sini harganya telah lunas dibayar. Memang di dalam bahasa aslinya secara sederhana dikatakan telah dibayar dengan harga yang benar. Dengan harga yang benar. Dan sangat benar apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dibayar dengan lunas. Bukan hanya tunai, lunas dalam arti benar-benar seluruh harganya dibayar dan tidak ada lagi kuasa iblis, kuasa dosa memiliki kita. Dikatakan dibayar dengan lunas. Terutama kita harus ingat harga kita sangat mahal. Karena Tuhan Yesus sendiri yang datang menjadi manusia dengan mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba. Dia yang menderita, dia yang mati. Dia rela mengorbankan diri menjadi korban pengampunan dosa. Dan itu menjadi bayaran kita untuk membeli kita dari pemilikan iblis dan pemilikan dosa.
Sehingga dengan harga yang begitu mahal, tidak ada sedikit pun hak iblis dan hak dosa di dalam diri kita. Tubuh kita ini mutlak telah menjadi milik Tuhan, karena kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku, begitu mahal kita dibeli. Begitu mahal kita dibeli. Kita sangat mahal di hadapan Tuhan. Harga kita sangat tinggi. Jangan rendahkan dirimu menjadi harga murah. Jangan obralkan lagi dirimu kepada iblis, kepada dosa. Karena itu yang paling sulit di dalam hidup manusia. Kita meyakini kita telah dibebaskan, kita telah menjadi milik Allah, kita telah menjadi milik Tuhan, tetapi tabiat hamba dosa, tabiat milik iblis, tabiat milik dosa itu masih tetap melekat di dalam diri kita. Ini yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan itu. Mereka sudah lewat Laut Teberau. Laut Teberau sudah kembali tertutup. Mereka sebenarnya tidak bisa lagi secara fisik, tidak bisa lagi kembali ke perbudakan itu. Tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan menuntun mereka melalui laut itu. Itu sekaligus untuk menyatakan kepada mereka tidak bisa lagi, jangan kembali lagi kepada perbudakan. Termasuk di dalam sifat dan tabiat budak itu tidak bisa lagi. Tetapi nyatanya saudara-saudaraku, masih baru mereka nikmati kebebasan itu. Di dalam Keluaran 15 mereka berdoa kepada Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, dan itu sekaligus menjadi proklamasi lahirnya suatu bangsa baru di dunia itu, yaitu bangsa Israel. Tetapi dalam Keluaran 16 ayat 3, hanya karena mereka menghadapi kesulitan tidak dapat makanan, mereka sudah langsung mengatakan di dalam Keluaran 16 ayat 3, kami lebih baik mati di Mesir, mati sebagai hamba. Kenapa kau bawa kami keluar? Kami di Mesir menghadapi kuali yang penuh daging, makan roti. Di mana? Mana mereka sebagai budak menghadapi kuali yang penuh daging, penuh roti. Tapi itulah tabiat perbudakan itu. Dia lebih suka kembali kepada perbudakan itu. Sifat-sifat perbudakan itu masih ada. Mereka mau berbohong, membohongi pemberian Tuhan kepada mereka. Mereka mengatakan makan daging, menghadap kuali yang penuh daging, makan roti. Di mana? Dan setiap mereka menghadapi tantangan, bukan hanya sekali, tetap mereka selalu kata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Masih tetap dalam sifat tabiat. Itu yang paling sulit di dalam hidup mereka. Dan itu yang paling sulit di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat dengan jujur diri kita. Tuhan menghendaki kita memuliakan Dia, supaya benar-benar tabiat budak dosa itu tidak ada lagi dalam diri kita. Mudah saja sebenarnya. Kalau hati nurani kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan itu salah, tapi kita tetap mengatakan itu, memaksakan diri kita itu benar, itu tabiat budak dosa. Kalau kita sudah tahu bahwa kita berbohong, tapi kita mengatakan itu adalah benar, itu adalah tabiat budak dosa. Banyak saudara-saudaraku, apabila jiwa kita mengatakan itu salah, tapi pikiran kita paksa mengatakan itu benar. Banyak orang saudara-saudaraku yang sudah dia tahu bahwa berjudi itu dosa, tapi dia tidak mampu karena tabiat perbudakan yang ada di dalam dirinya. Banyak orang yang tahu saudara-saudara bahwa narkoba itu, tapi tidak mampu dia karena tabiat dosa itu masih ada dalam dirinya.
Jadi gak begitu sulit melihat diri kita. Semua melihat diri masing-masing. Jangan lihat diri temanmu, lihat dirimu. Kalau masih ada tabiat budak dosa itu di dalam diri kita, mohon Roh Kudus supaya kita benar-benar hidup sebagai orang yang sudah menjadi milik Allah, milik Tuhan, dan seluruh kehidupan kita itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, untuk menekankan pemilikan Tuhan itu akan diri kita, dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diam di dalam dirimu. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Kalau kau orang percaya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, perlu kita tahu, ada 4 yang disebut bait Allah dalam Alkitab. Pertama, bait suci itu, gedung gereja itu. Tuhan Yesus mengatakan terhadap bait suci itu, ini adalah rumah Bapakku. Sehingga mereka selalu mengatakan bait suci itu bait Allah. Yang kedua yang disebut bait Allah adalah tubuh atau diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi karena kekesalannya akan penyalahgunaan bait suci itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini, saya akan bangun dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi itu berbicara, bagaimana dia membangun dalam 3 hari, bait suci ini dibangun 46 tahun. Dikatakanlah di dalam Yohanes 2 ayat 21 begini, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri, tubuh Tuhan Yesus itu, itulah yang dia maksudkan bait Allah. Yang ketiga, persekutuan orang percaya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan seperti ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Sering orang mengartikan kamu itu adalah orang pribadi, bukan. Firman Tuhan menyapa jemaat waktu itu, kamu, persekutuan orang percaya itu adalah bait Allah. Kalau dikatakan di dalam ayat 17, 1 Korintus 3 ayat 17, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Membinasakan bait Allah maksudnya yang memecah belah gereja, yang memecah belah persekutuan orang percaya, dia akan dibinasakan Allah. Oleh sebab itu persekutuan kita itu, persekutuan jemaat itu adalah bait Allah. Rumah tangga orang percaya itu adalah bait Allah. Persekutuan kita itu adalah bait Allah. Dan yang keempat, yaitu seperti yang disebut dalam firman ini, dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Apa kesamaan keempat hal itu, saudaraku? Kita harus mengerti bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah penampakan kehadiran Allah secara sempurna. Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, di mana Yesus hadir dan benar-benar menjadi kehidupan di situ, maka itu menjadi bait Allah. Kalau Yesus yang lahir di gereja kita itu, kalau Yesus yang hadir di gereja kita itu menjadi bait Allah. Tapi kalau Yesus tidak ada di sana, itu hanya sebagai bangunan saja, sebagai gedung. Kalau Yesus hadir dalam persekutuan kita, hidup dalam persekutuan kita,
maka persyukuran kita itu akan menjadi bait Allah. Kalau Yesus hadir dalam diri kita, di tubuh kita ini, dikatakan dalam firman ini Roh Kudus diam di dalam tubuh kita ini, maka tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, milik Allah. Harus Roh Kudus, harus Tuhan Yesus yang berdiam di sana. Sehingga buah-buah dari Roh Kudus itu yang keluar dari hidup kita sehingga menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, untuk menekankan kepemilikan Allah itu akan tubuh kita, dikatakan di dalam ayat 15 seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Apa yang dimaksudkan, saudara-saudara? Sejak dalam 1 Korintus 12 dan dipertegas dengan Efesus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat 15, Kolose 1 ayat 18, dikatakan di sana bahwa orang percaya itu, gereja itu adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja itu. Dan setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus itu. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus. Bagaimana anggota tubuh Kristus melakukan percabulan? Tidak bisa. Itu adalah milik Tuhan. Tubuhmu itu adalah anggota tubuh Kristus, utuh milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4 bahwa tubuh suami adalah milik istrinya, tubuh istri adalah milik suaminya, itu benar. Tapi dikatakan di dalam ayat 5, harus ada waktumu untuk berjauhan supaya ada waktumu berdua. Itu untuk menekankan, silakan menikmati saling memiliki suami istri, tapi ingat, kamu adalah milik Tuhan. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Itu sudah dibeli dengan harga yang sangat tinggi, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Begitu mahalnya kita dibeli Tuhan, menjadi miliknya, menjadi bait Roh Kudus, menjadi anggota tubuh Kristus. Jangan operalkan dirimu, jangan operalkan tubuhmu kepada hal-hal yang tidak berguna. Jangan jadi perampok kita semua kepada Tuhan. Kita rampok tubuh kita yang menjadi miliknya dari Tuhan, kita lakukan sesuka-suka hati kita. Jangan. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Gunakan itu untuk memelukkan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati bagimu. Saudara-saudaraku, kalau dikatakan memuliakan nama Tuhan dengan ibadah sejati, dengan segenap tubuh kita, yang dimaksudkan yang kedua, saudara-saudaraku, supaya kita memuliakan Tuhan itu ibadah sejati dalam seluruh kehidupan nyata kita, dalam seluruh pola hidup kita. Bukan hanya lahiriah,
Pertama-tama diminta melalui firman ini supaya kita memedomani ayat 12. Di dalam ayat 12 itu dikatakan seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan itu dipertegas lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kenapa sampai 2 kali ditekankan itu di dalam 1 Korintus ini, saudara-saudara? Karena pada waktu itu ada berkembang ajaran sesat di Korintus yang disebut gnostis libertinisme, yang mereka mengatakan kita sudah dibebaskan oleh Yesus, oleh sebab itu orang yang percaya bisa melakukan segala hal sesuka-sukanya. Kita bebas. Itu sebabnya Paulus sengaja menegor dosa mereka dalam 1 Korintus 5 sampai 1 Korintus 7. Karena sampai perjamuan kudus mereka melakukannya sesuka-suka hati mereka. Maka firman Tuhan mengatakan, tidak. Kebebasan yang dilakukan oleh Tuhan itu, kita menjadi milik Tuhan, bukan jadi menumbuhkan iman yang konyol. Yang saya sebut dulu iman yang konyol, iman yang bodoh. Tetapi pembebasan Tuhan itu, pembebasan di dalam Yesus Kristus itu, pembelian oleh Tuhan itu membawa kita kepada iman Kristiani yang penuh hikmat, yang penuh kearifan, yang bisa merubah diri kita menjadi tahu apa yang dikatakan oleh firman ini. Pertama, apa yang berguna. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau gunakan, apapun yang kau makan, harus ditanya dulu. Apa ini berguna untuk saya? Apa berguna untuk sesama saya? Dan yang ketiga dikatakan dalam firman ini, apa yang membangun. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau gunakan, apapun yang kau makan, harus tanya. Apa ini membangun diriku atau merusak? Dan yang ketiga, jangan sampai mau diperhamba oleh apapun. Nah, coba kita lihat contohnya, saudara-saudaraku. Sederhana saja. Bisa kita minum alkohol? Bisa. Diperbolehkan? Benar, diperbolehkan. Tapi ingat, hanya sampai yang berguna untuk tubuhmu. Jangan sampai merusak tubuhmu. Hanya sampai yang berguna. Bahkan bisa kita menggunakan narkoba? Bisa. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Tapi ingat, harus yang berguna. Harus sampai yang membangun. Jangan sampai yang merusak. Kalau umpamanya itu obat, apalagi itu diberikan dokter, kenapa tidak? Tapi kalau ada itu yang sampai merusak, oh jangan. Di situ kedewasaan iman. Susahnya manusia ini sudah melihat bagaimana sakitnya orang yang mabuk-mabukan, bagaimana sakitnya orang yang diperhamba oleh narkoba, tapi tetap pernah ada orang mengatakan kepada saya, "Opung Paulus, apakah memang merokok itu berguna?" Saya jawab, bagi saya tidak. Nah, dia bilang, kenapa HKIP tidak membuat peraturan dilarang merokok? Paling tidak kepada semua pendeta dilarang merokok.
Saya bilang HKBP menuntun anggota jemaatnya supaya dia tahu memilih yang berguna, memilih yang membangun, dan yang tidak memperhamba dirinya dengan kesadaran dalam iman. Bukan karena dipaksa, bukan. Karena kesadaran iman, dia tahu memilih yang berguna. Bukan hanya yang diperbolehkan, bukan hanya yang halal, tapi yang berguna dan yang membangun. Tidak mau menyentuh yang merusak dirinya. Apalagi saudara-saudaraku yang memperhamba dirinya. Ini mengenai semua hal. Semua hal. Main catur aja. Kalau kita sampai diperhamba, kalau sampai ada pendeta umpamanya tidak melakukan tugasnya hanya karena main catur. Dari main catur pergi ke punguanina, dari main catur pergi kepada kebaktian keluarga. Nah, itu sudah diperhamba, itu tidak bisa. Kalau kita umpamanya, bapak-bapak ini umpamanya memelihara burung, jadi dia diperhamba, itu nggak bisa. Memelihara burung itu nggak salah, itu bagus. Tapi kalau itu lebih dia pentingkan dari istrinya, dari anak-anaknya, oh itu nggak bisa. Apakah ibu-ibu boleh memelihara bunga? Ya boleh, bahkan harus. Harus ada jiwa seni. Harus. Tapi kalau sampai itu memperhamba dia, itu nggak bisa. Hanya sampai yang berguna. Hanya sampai yang membangun. Sering ibu-ibu kalau sudah lama pergi, dia pulang, bukan yang pertama kesehatan anaknya yang ditanya, tapi bagaimana? Apa kau siram bunga saya? Nah, ini semua hati-hati. Nah, itu sebabnya di dalam hidup kita ini, kalau kita mau memuliakan Tuhan, ingat, harus dalam iman, dengan kesadaran penuh, harus benar-benar yang berguna bagi hidupmu, yang berguna bagi orang lain, yang membangun dirimu, yang membangun jemaat, bahkan yang membangun bangsa dan negaramu. Dan jangan mau menjadi hamba oleh apapun, karena kita telah diberi Tuhan dari perhambaan itu. Kita hanya bisa menjadi hamba Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam firman ini, secara khusus ditegur dosa-dosa yang lain, tetapi secara khusus ditegur percabulan. Jangan sampai melakukan percabulan, jangan sampai melakukan perzinahan. Itu sangat ditekankan di dalam firman Tuhan. Pertama, saudara-saudaraku, di dalam kitab Keluaran 20, mulai dari ayat 1 sampai ayat 17, tentang ke-10 hukum Taurat itu. Salah satu dari hukum Taurat itu mengatakan jangan berzina. Itu jelas. Dari ke-10 hukum itu satu, jangan berzina. Itu merupakan dosa yang berat. Sebenarnya saudara-saudaraku, hukum ke-7 itu adalah untuk memelihara kekudusan perkawinan, kekudusan hidup suami istri. Harus kita ingat, hanya kepada manusia Tuhan bentuk perkawinan yang kudus. Tidak ada kepada ciptaan. Ada tanaman pun juga kawin, hewan pula kawin, tapi tidak dalam perkawinan yang kudus. Hanya manusia. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan perzinahan, kita mengkhianati kekudusan rumah tangga kita, berarti kita menurunkan derajat kita sama dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu. Itu jelas. Sekarang ini saudara-saudaraku,
termasuk di dalam jemaat HKIP sudah makin marak perceraian. Sudah makin marak. Itu sangat kita sedihkan, sangat kita sesalkan. Dan HKBP sampai sekarang ini tidak mengakui perceraian. Itu sebabnya pernah seorang anggota jemaat mengatakan kepada saya, dia cerai dari istrinya, dia sarjana hukum, sudah cerai dari pengadilan, sudah cerai di catatan sipil, tetapi rupanya kantornya belum menerima itu secara sah kalau tidak ada surat cerai dari gereja, karena gereja yang mengawinkan katanya. Dia datang menjumpai saya waktu itu masih pendeta muda. Pendeta, ini surat cerai saya dari pengadilan, dari catatan sipil, tolong bikin surat cerai saya. Oh, HKIP tidak mengakui perceraian. Nah, dia bilang, saya sarjana hukum Pak Pendeta, berarti HKBP Bapak juga tidak mengakui hukum negara ini, tidak mengakui keputusan pengadilan. Saya bilang HKIP mengakui, saya mengakui, tapi negara tetap memberi hak kepada gereja untuk memanggil anggota jemaatnya supaya bersatu kembali. Itu sebabnya di saudara-saudara kita Muslim bisa talak, bisa rujuk. Negara memberi hak itu, memanggil anggota jemaatnya, walaupun itu sudah sadar saat segi apapun cerai, tapi gereja punya hak memanggil anggota jemaatnya untuk bersatu kembali. Itu sebabnya orang yang mengkhianati perkawinan itu selalu dianggap HKBP yang melakukan perzinahan. Bahkan ada orang, saudara-saudaraku, sebelumnya dia belum begitu resmi cerai dengan istrinya. Bahkan ada orang yang istrinya sakit-sakitan, dia mau mencari istri yang baru. Itu perzinahan yang paling dibenci oleh Tuhan. Tidak bisa. Kita harus jujur, karena pernikahan itu adalah bentukan Tuhan. Jangan buat suka-sukamu, jangan melakukan perzinahan. Dan itu sangat tegas dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, orang yang melakukan seperti itu, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Itu makanya HKIP selalu mengucilkan orang yang seperti itu. Yang ketiga, saudara-saudaraku, di dalam ayat 18 dikatakan, jauhkan dirimu dari percabulan. Dalam bahasa Batak dikatakan maporus samusiani. Itu terjemahan yang paling tepat. Feugo artinya melarikan diri. Melarikan diri. Jangan sampai dekat. Didekati perzinahan itu pun kamu jangan lari dari situ. Sampai digambarkan kita melarikan diri. Itu merupakan satu kebinasaan yang bisa membinasakan kita kalau sempat menyentuh kita. Jauhkan dirimu. Lari dari situ. Sehingga perzinahan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Susahnya, saudara-saudaraku, sekarang ini perzinahan makin berkembang. Timbul lagi perzinahan baru yang disebut prostitusi online. Apa yang kurang diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menciptakan teknologi. Manusia bisa mencapai teknologi yang sangat tinggi, tapi justru dia gunakan itu untuk melakukan perzinahan. Dan sangat banyak orang yang terjebak ke sana, saudara-saudara. Dan firman ini meminta kepada semua orang percaya, jangan karena takut ketangkap, jangan sembunyi-sembunyi, jangan lakukan perzinahan. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi perzinahan yang paling dibenci oleh Tuhan adalah perzinahan rohani. Yang tidak akan mungkin orang yang melakukan itu memuliakan Tuhan. Gak mungkin. Apa yang dimaksud dengan perzinahan rohani? Saudara-saudaraku, sangat banyak gambaran dibuat di dalam Alkitab mengenai manusia, mengenai orang percaya
Terkadang dikatakan kita bangsa Allah, domba Allah, anak Allah, hamba Allah. Tetapi salah satu dari istilah-istilah itu dikatakan bahwa jemaat, bahwa bangsa Tuhan itu adalah istri Allah. Dikatakan di dalam Yesaya 54 seperti ini, ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Suamimu adalah Allah. Dan itu yang tegas dikatakan di dalam Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Kalau dalam bahasa Batak ayat 21 sampai 22, bahwa Tuhan mengambil kita, menjadikan kita menjadi istrinya. Orang percaya itu dijadikan Tuhan menjadi istrinya. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkan Tuhan, barang sekejap saja, itu adalah perzinahan rohani. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 22 mengenai ke-10 hukum Taurat. Hukum yang pertama dan yang kedua menekankan keesaan Allah, supaya hanya Allah satu-satunya itu, hanya Dia yang menjadi Tuhan kita, hanya Dia yang menjadi suami kita, kita menjadi istri dari Allah yang satu itu. Jangan coba menduakan itu. Dan dikatakan di dalam ayat 5, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kalau di dalam bahasa Batak, di katekismus diterjemahkan, di Batak Parlimas, sebenarnya bukan. Allah yang cemburu. Allah itu cemburu kalau orang percaya itu meninggalkan Dia. Kalau orang percaya itu jadi mengarahkan hidupnya kepada berhala, kepada patung, kepada teknologi, kepada kekayaan, Tuhan itu cemburu. Hal itu tidak bisa kita lakukan, saudaraku. Harus mutlak dan bulat kepada Allah itu. Jangan melakukan perzinahan rohani. Saudara-saudaraku, waktu dalam pertanyaan yang nasnya dari nas pembacaan hari ini, epistel, dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, saya katakan sekarang Menara Babel itu telah berdiri dan Tuhan telah menghukum manusia. Apa yang saya maksudkan Menara Babel itu berdiri? Karena ada 3 hal yang perlu kita catat dalam rencana mereka mendirikan Menara Babel itu. Pertama, mereka cari nama. Yang kedua, supaya mereka membangun satu kota, supaya mereka tetap di situ bersama. Yang ketiga, ini masih permulaan. Nantinya mereka akan sampai kepada suatu kehidupan, apapun yang mereka rencanakan akan bisa mereka lakukan. Yang tiga ini sebagai dasar rencana mereka membangun Menara Babel. Saya katakan itu sudah tiba saat ini. Saat ini orang hanya mencari nama. Bahkan di gereja apapun yang dilakukan mau cari nama. Memberi persembahan, memberi sumbangan, semua mau cari nama. Sehingga dia lupa akan nama Tuhan. Bahkan berkhotbah sendiri, banyak orang yang berkhotbah untuk cari nama. Dia sudah gembira kalau dia dicari-cari orang, tapi Yesus yang dia khotbahkan dia dilupakan orang. Selalu saya katakan dosa yang paling besar bagi seorang pengkhotbah apabila dia bangga, dia merasa puas kalau dia dicari-cari orang,
Padahal Yesus yang dikhotbahkan tidak dia pikirkan apa dicari orang apa tidak. Pengkhotbah yang benar harus mau dirinya, namanya dilupakan orang, tapi selalu diingat orang dan didambakan Tuhan Yesus yang dikhotbahkannya. Sekarang cari nama terus. Mereka mau hidup dalam satu kota. Sejak era 3.0, kita sudah selalu mengumandangkan, dan itu yang selalu dibahas orang. Kita sudah sampai kepada era globalisasi. Dunia ini menjadi mengglobe, menjadi satu globe yang kecil, menjadi satu desa besar. Karena perkembangan teknologi, apa yang terjadi di ujung dunia sana bisa diketahui di ujung dunia yang lain. Mobil yang tabrakan aja di Afrika Selatan, saya bilang, kita tahu di Indonesia ini. Dan semua kehidupan di seluruh dunia itu berdampak kepada kehidupan di dunia lain. Kita sudah menjadi satu kota. Dan manusia telah tiba kepada menara Babel itu. Karena kemajuan teknologi sekarang, karena kemajuan pengetahuan, manusia seolah-olah sudah sampai kepada apa yang mereka rencanakan akan terjadi. Mau menciptakan manusia teori cloning, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan karena kehidupan yang seperti itulah, orang melupakan Allah. Orang melupakan nama Tuhan. Walaupun dia Kristen, tapi Kristen yang hampa. Dia enggak mengenal Tuhan lagi. Bahkan mendengar nama Tuhan pun enggak pernah lagi. Bahkan orang percaya banyak yang meninggalkan Tuhan, yang hanya cari nama, yang hanya cari hiburan diri sendiri. Tuhan mengacaukan manusia itu, datang pandemi virus corona. Tapi susahnya orang nggak mengerti. Masa ada orang yang menggunakan pandemi virus corona itu untuk menambah-nambah dosanya, mencari keuntungan yang tidak benar, dan menggunakan ini untuk mau menghancurkan presiden dan pemerintah kita. Susah. Padahal inilah pengacau balauan yang dilakukan Tuhan itu. Kita menjadi satu kota, menjadi dalam gerakan globalisasi, telah menjadi satu desa, tetapi justru makin banyak peperangan, banyak permusuhan, banyak pertengkaran, bahkan di tengah-tengah satu bangsa. Tuhan mengatakan pandemi virus corona, kalian yang meminta seperti itu. Nah sekarang saya buat, bersalaman pun gak bisa, duduk berdampingan pun gak bisa, harus jaga jarak. Karena kamu yang bikin harus jaga jarak, terus jaga jarak. Apa yang kita minta itu Tuhan bikin. Bersalaman gak bisa, duduk berdampingan gak bisa. Karena selama ini Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu seperti dirimu. Saling mengasihi orang percaya seperti aku mengasihi kamu. Harus dekat, harus menyatu. Tapi manusia nggak mau, udahlah biar. Harus jaga jarak terus katanya. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Itu akibat dari kedegilan hati kita. Akibat perzinahan yang kita lakukan karena kita tidak setia lagi kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita. Jangan berzina dengan teknologimu. Jangan berzina dengan kekayaanmu. Jangan berzina dengan kuasamu, kekuasaanmu. Setia tetap kepada Tuhan. Muliakan Dia, muliakan namanya. Nyata dalam seluruh hidupmu. Karena Dia yang memiliki itu. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami
yang menyuarakan kepada kami, kami harus memuliakan nama-Mu dengan ibadah sejati. Jangan hanya ibadah ritual, tapi ibadah sejati dengan mempersembahkan tubuh kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkau telah membeli kami. Kami bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik dosa, tetapi telah menjadi milik-Mu. Engkau membeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkau menyapa kami supaya kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan nyata kami, supaya kami tahu apa yang berguna, apa yang membangun, supaya kami tidak mau lagi diperhamba oleh apapun, bahkan supaya kami menjauhkan perzinahan, memelihara kekudusan perkawinan kami masing-masing. Terutama Tuhan, supaya kami jangan mau disesatkan oleh teknologi sehingga melakukan perzinahan yang ditumbuhkan oleh zaman sekarang ini. Terutama supaya kami, Tuhan, tidak melakukan perzinahan rohani. Supaya kami jangan mau berzina dengan teknologi kami. Supaya kami jangan mau berzina dengan kekayaan kami. Supaya kami jangan mau berzina dengan kekuasaan kami. Tetapi kami tetap setia kepada-Mu, Tuhan. Engkau telah menyapa kami dengan pandemi virus corona ini. Ajar kami, Tuhan, supaya kami jangan lagi hanya mencari nama, tapi memuliakan nama-Mu. Supaya kami benar-benar menjadi satu desa dalam arti saling mengasihi, terutama orang percaya seperti Engkau mengasihi kami. Supaya kami jangan harus Engkau pisahkan seperti dengan datangnya pandemi virus corona ini. Kami tidak bisa bersalaman, kami tidak bisa duduk berdampingan. Itu karena dosa kami, Tuhan. Supaya kami menikmati apabila Engkau, Tuhan, telah menghentikan pandemi ini dalam hidup kami. Supaya kami bisa benar-benar bersatu di dalam kasih. Bapa, kami mohon supaya dengan nama-Mu yang kudus itu, dengan pengasihan-Mu, bebaskan bangsa kami ini dari pandemi virus corona ini. Hentikan pandemi ini, Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Bebaskan semua gereja-Mu dari pandemi ini. Pulihkan, Tuhan, supaya kami bisa beribadah kepada-Mu dengan benar, terutama bisa beribadah di rumah-Mu. Bapa, hanya oleh pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Dengarkan kami, Bapa. Amin.